Halo sahabat matematika, masih bersama saya Siska Meridian di channel yang akan belajar matematika dari tingkat SD sampai SMA. Kali ini kita akan belajar materi matematika SD kelas 6, yaitu tentang lingkaran. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung belajar. Kita akan belajar tentang lingkaran. Coba sebutkan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Yaitu ada uang logam. Uang logam ini berbentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu ada jam dinding. Jam dinding ini juga berbentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu ada roda. Roda ini juga berbentuk lingkaran. Paham ya? Ayo, kita akan mengenal mengenai jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, dan luas lingkaran. Jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari R sepanjang segmen garis tersebut. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi, ini merupakan suatu lingkaran, di mana lingkaran ini ada titik pusatnya. Titik pusat ini dinamakan P. Terus kemudian dari titik pusat ini sampai ke sini, itu namanya R. Tulisnya R yaitu jari-jari. Terus selanjutnya yaitu ada busur. Busur ini adalah garis lengkung pada bagian tertutup pada lingkaran. Ini busur. Jadi saya ulang kembali ya. Ini lingkaran ya. Di tengah-tengahnya adalah titik pusat lingkaran. Jika ditarik garis ini, maka ini merupakan jari-jari, yaitu ditulis R, yaitu panjang jari-jari lingkaran. Selanjutnya, ini panjang ini adalah busur, yaitu panjang busur lingkaran. Oke? Terus selanjutnya yaitu ada tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran, yaitu ini ya. Dari sini sampai ke sini, ini namanya tali busur. Diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dari titik pusat ke sini tadi, itu namanya R. Kalau seluruhnya itu yaitu namanya diameter, yaitu ditulis D, yaitu diameter. Jadi, diameter itu sama dengan 2 kali R. 2R ya. Ini di sini diameter, ini ke R. Berarti diameter itu 2 kalinya R, 2 kali jari-jari. Selanjutnya adalah apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi ini namanya apotema ya. Garis terpendek antara tali busur, ini tali busur ya tadi, dan pusat lingkaran. Inilah namanya apotema. Selanjutnya yaitu tentang keliling. Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran, yaitu ini namanya keliling ya. Yang berada di luar ini menghitung keliling lingkaran. Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Jadi yang diarsir yang di dalam ini itu namanya luas. Jadi untuk menghitung busur terpanjang pada lingkaran ini namanya keliling. Terus kemudian luas. Kalau luas itu yang di dalam arsiran sini. Yaitu jadi luas. Luas lingkaran. Selanjutnya yaitu juring.
Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Juring, ini juring ya. Daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jari-jari ini dan ini ya. Ini namanya juring. Selain juring yaitu ada tembereng. Merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini yaitu namanya tembereng. Jadi, juring itu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Sedangkan tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Udah ya? Ayo selanjutnya kita akan belajar mencari keliling dan luas lingkaran. Jadi untuk mencari keliling lingkaran yaitu rumusnya Pi dikali D. Sama juga Pi dikali, karena kan diameter itu tadi 2 kalinya jari-jari ya. Jadi sama juga dengan Pi dikali 2R. Atau kita tulis agar mudah yaitu 2πr. Pi itu apa? Pi itu angkanya 3,14 atau 22/7. Kapan kita menggunakan 22/7 atau kapan kita menggunakan 3,14? Kalau misalnya angkanya itu kelipatan 7, kita gunakan 22/7. Selain kelipatan 7, digunakan 3,14 agar mudah untuk menghitung. Misalnya kalau jari-jarinya R-nya 7, berarti tentunya kita akan mudah menggunakan pi-nya 22/7. Karena ini sama-sama 7. Kalau misalnya R-nya 10, tentunya kita akan lebih mudah menggunakan pi-nya yaitu yang 3,14. Kalau misalnya R-nya 21, tentunya kita akan lebih mudah menggunakan pi yang 22/7. Karena 21, misalnya dikali 21, berarti ini dibagi 1, ini bagi 3. Dapat 3 ya, dibagi 7 dapat 3. Ini berarti lebih mudah menggunakan yang 22/7. Paham ya? Selanjutnya luas. Luas itu sama dengan pi R kuadrat. R kuadrat itu sama juga dengan pi dikali R kuadrat, kan berarti R kali R ya. Oke, pi-nya sama ya, yaitu bisa menggunakan 3,14 atau menggunakan 22/7. Oke. Selanjutnya kita akan belajar contoh soal. Hitung keliling dan luas lingkaran tersebut. Jadi untuk mencari keliling, tadi kan rumusnya pi kali D atau 2πr. Sedangkan ini diketahui D itu apa tadi? Diameter ya. Jadi lebih mudah kita gunakan yang ini ya, karena kan diameternya diketahui. Jadi keliling pi dikali D. Pi-nya yang mana? Yang 3,14 atau 22/7? Tentunya mudah yang 22/7 ya. Karena kan 20, angkanya 21, itu bisa dibagi 7. Jadi digunakan yang 22/7. Terus diketahui diameternya 21. Jadi berapa? 7 bagi 7, 1 dibagi 7 dapat 3. 22 kali 3, yaitu 66 cm. Luas sama dengan pi R kuadrat. Tadi diketahui ya, diameternya itu 20 cm. 21 cm. Berarti jari-jarinya, berarti setengahnya ya, karena kan diameter itu 2 kali jari-jari. Berarti untuk mencari jari-jari yaitu diameter dibagi 2. Berarti 21 bagi 2 berapa? Yaitu 10,5. Pi-nya yang 22/7 ya, karena masih mudah dibagi 7 ya. Jari-jarinya kan 10,5 dikali 10,5. 7 dibagi 7 itu 1. 10,5 dibagi 7 itu 1,5. Jadi
22 dikali 1,5 dikali 10,5 berapa? Tinggal dihitung ya. Yaitu hasilnya 346,5 cm. Selanjutnya, hitung keliling dan luas lingkaran tersebut. Ayo kita hitung kelilingnya ya. Ini diketahui R, yaitu jari-jari dari sini ke sini. Yaitu rumusnya yang ini ya, 2πr. Karena kan diketahui jari-jarinya lebih mudah yang ini. Tapi bisa juga sih menggunakan yang ini ya, sama saja. Kalau misalnya kita gunakan yang pi kali D, berarti diameternya kan 2 dikali jari-jari ya, jadi 42 ya. Kita gunakan yang ini bisa, sama saja. Kita gunakan yang ini ya sekarang. Ini sama dengan 2πr, berarti 2 dikali pi-nya yang berapa? Pi-nya 3,14 atau 22/7. Ini kan jari-jarinya 21. 21 itu bisa ya dibagi 7, berarti kita gunakan yang 22/7. Jari-jarinya 21 ya. 7 bagi 7 kan 1. 21 dibagi 7 dapat 3. Tinggal dikalikan 2 dikali 22 dikali 3. Yaitu 132 cm. Terus luas itu pi r kuadrat. Pi-nya ini ya 22/7. Jari-jarinya tadi berapa? 21 ya, 21. Bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 3. 22 dikali 3 dikali 21. Yaitu berapa? Mudah ya. 1386. Oke, satu lagi. Hitung keliling dan luas lingkaran tersebut. Ya, ini kan R, jari-jari ya, berarti keliling sama dengan 2πr. Pi-nya kita gunakan 3,14 atau 22/7. Ini kan 30 ya. 30 kan kalau dibagi 7 kan nanti hasilnya akan pecahan ya, akan desimal, koma-koma. Jadi lebih baik menggunakan yang 3,14. Kita gunakan pi-nya 3,14. Jari-jarinya 30. 2 dikali 3,14 dikali 30. Berapa? Yaitu 188,4. Ini mudah ya, ini kan hanya perkalian, bisa dihitung ya. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Pi-nya tadi 3,14. Jari-jarinya 30 kali 30. Berapa? Ini hanya perkalian ya, biasa ya. Jadi hasilnya 2826 cm. Oke? Mudah ya. Oke, sahabat matematika, sampai di sini penjelasannya. Semoga kalian paham. Nanti di video selanjutnya akan saya kasih lebih tentang contoh-contoh soalnya yang lebih banyak lagi. Tentunya matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Kalian boleh kasih pertanyaan ataupun saran untuk materi yang ingin dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Selamat belajar. Terima kasih.